Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Oke, pada kali ini kita akan membahas integral menghitung volume benda putar. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kakak berikan bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja. Integral menghitung volume benda putar. Menghitung volume benda putar. Di sini kakak ada gambar, ada gambar kerucut, tabung, ada bola, sama setengah lingkaran. Nah, dari kerucut ini kita bisa gambar dari sumbunya, sumbu X sampai Y membentuk segitiga, siku-siku. Nah, karena di sini kerucut itu membentuk sudut siku-siku di sini. Maka kita gambar jadinya seperti segitiga, dan di sini berputarnya di sumbu Y. Nah, ini untuk kerucut. Atau bisa juga untuk tabung. Nah, tabung ini kan terdiri dari dua lingkaran sama selimut. Nah, tabung ini membentuk persegi panjang di sini. Maka kalau di dalam koordinatnya dia seperti persegi panjang di sininya. Gitu. Atau setengah lingkaran atau setengah bola. Nah, bola ini kan berbentuk lingkaran dan dia mempunyai diameter ataupun jari-jari. Maka dari sini kita ambil setengahnya. Setengah lingkarannya kita taruh di koordinatnya. Nah, di sini bentuk dari volume benda putarnya. Ataupun yang berikutnya, ini yang setengah oval lingkaran ya, setengah lingkaran oval. Kita ambil setengahnya saja di sini. Nah, maka ditaruh di koordinat jadinya seperti ini. Nah, ini untuk ilustrasi dari kerucut, tabung, bola, sama setengah lingkaran oval ya, setengah oval. Ini bendanya tidak beraturan ya, kalau yang terakhir. Nah, benda putar mempunyai definisi suatu benda ruang yang diperoleh dari hasil pemutaran suatu daerah di bidang datar terhadap garis tertentu atau sumbu rotasi. Jadi benda putar itu ini ya, bangun ruang gitu ya, bukan bangun datar, beda. Kalau bangun ruang berarti dimensinya dimensi 3 ya. Dan dia mempunyai X, Y, dan Z. Nah, itu benda putar. Kalau di dalam koordinatnya ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang diperoleh dari hasil pemutaran suatu daerah di bidang datar terhadap garis tertentu atau sumbu rotasi. Nah, kita akan menghitung volume benda putar. Di sini ada empat daerah ya, yang akan dihitung dengan volume benda putar. Yang pertama, daerah yang diputar terhadap sumbu X. Yang kedua, daerah yang diputar terhadap sumbu Y. Yang ketiga, daerah yang diputar daerah antara dua kurva yang diputar terhadap sumbu X. Yang keempat, daerah yang diputar daerah antara dua kurva yang diputar terhadap sumbu Y. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, volume benda putar dari daerah yang diputar terhadap sumbu X. Nah, di sini sumbu X ya. Maka di sini kita lihat ada kurva. Nah, kurva ini berputar membentuk satu bangun ruang. Nah, kurva fx, y sama dengan fx. Nah, di sini x sama dengan a. Batasnya dari x sama dengan a sampai x sama dengan b. Dia berputar pada sumbu x. Maka untuk mencari volume benda putar dari daerah yang diputar terhadap sumbu x, di sini rumusnya, jika daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx, sumbu x, garis x sama dengan a, dan garis x sama dengan b diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu x, maka volume atau isi benda putar yang terjadi ditentukan dengan rumus V sama dengan V integral dari A sampai B Y kuadrat dx, atau V sama dengan V dari integral dari A sampai B Fx kuadrat dx. Nah, ini rumusnya. Jika dia berputar pada sumbu X, rumusnya Y kuadrat dx, integral V sama dengan
V sama dengan V atau 3,14 atau 22/7 ya. Integral dari A sampai B Y kuadrat dx, atau V sama dengan P integral A sampai B fx kuadrat dx. Volume benda putar dari daerah yang diputar terhadap sumbu Y. Nah, sekarang yang diputar sumbu Y. Berarti kita perhatikan koordinat titik ataupun garis sumbu Y. Di sini ada dua kurva ya. Nah, kurvanya X sama dengan GY, di mana Y sama dengan diameternya. Ini GY-nya, ini delta Y-nya. Dan ini konstantanya. Jika daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan GY, sumbu Y, garis Y sama dengan C, dan garis Y sama dengan D diputar sejauh 360 derajat, mengelilingi sumbu Y, maka volume atau isi benda putar yang terjadi ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumusnya ya. V sama dengan V integral C sampai D. Nah, ini batasnya. C sampai D. C sampai D X kuadrat D dy. Atau V sama dengan V integral C sampai D G Y kuadrat dy. Jadi kebalikan ya. Kalau dia sebelumnya terhadap sumbu X, ya, V integral A sampai B Y kuadrat dx ya. Kalau sumbu Y, V sama dengan V integral C sampai D X kuadrat dy. Jadi tinggal dibalik ya rumusnya ya. Kalau dia sumbu Y berarti X kuadrat. Kalau dia sumbu X berarti dia Y kuadrat. Nah, itu cara memahaminya. Berikut volume benda putar dari daerah antara dua kurva yang diputar terhadap sumbu X. Nah, ini ada dua kurva. Nah, kalau ada dua kurva berarti di sini ada kurva Y1 sama dengan fx sama kurva Y2 sama dengan gx. Nah, ini R-nya, daerahnya. Jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, kurva Y sama dengan gx, garis X sama dengan A, ini batasnya ya, sampai dengan X sama dengan B, diputar sejauh 360 derajat, ini diputar ya, di sumbu X, mengelilingi sumbu X, maka volume atau isi benda putar yang terjadi ditentukan dengan rumus integral A sampai B Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat. Berarti Y1 dikurang Y2 kuadrat dx, atau V integral A sampai B F kuadrat X dikurang G kuadrat X. Jadi F dulu ya, baru G. Jadi Y1 dulu dikuadratkan dikurang Y2 kuadrat. Dengan catatan bahwa Y1 sama dengan Fx lebih besar dari Y2 sama dengan Gx, dan interval tertutup X antara A sampai B. Kalau volume benda putar dari daerah antara dua kurva yang diputar terhadap sumbu Y. Oh, ini sumbu Y yang diputar ya. Nah, berarti kita cari di sini ininya kurvanya, kurva FY sama kurva GY. Nah, di sini batasnya C sampai D. Nah, ini berputar di sumbu Y. Maka, jika daerah yang dibatasi oleh kurva X1 sama dengan FY, kurva X2 sama dengan GY, garis Y sama dengan C, dan garis DY sama dengan D diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu Y, maka volume atau isi benda putar yang terjadi ditentukan dengan rumus V sama dengan V integral C sampai D X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat dy, atau V sama dengan V integral C sampai D F kuadrat Y dikurang G kuadrat Y dy, dengan catatan X1 sama dengan FY lebih besar dari X2 sama dengan GY dalam interval tertutup Y di antara C sama D. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya itu kalau berputarnya di sumbu X, maka rumusnya Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat. Kalau dia di sumbu Y, maka rumusnya X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Jadi tinggal dibalik ya. Kalau misalkan yang ditanya sumbu Y berarti X1 kurang X2. Kalau di sumbu X, Y1 sama Y2. Begitupun sebelumnya juga gitu. Ya, mungkin itu untuk volume benda putar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.